Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggoro Wibowo dari kelas I, program studi S1 Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tes rekrutmen dan wawancara. Pengertian dan tujuan tes atau asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen adalah tes yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk membantu mengidentifikasi kandidat yang cocok dengan lowongan pekerjaan yang dilamar. Asesmen juga merupakan upaya perusahaan untuk mendapatkan informasi atau data untuk mengetahui seberapa baik kandidat tersebut. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh rekruter setelah mendapatkan hasil asesmen adalah melakukan penilaian. Hasil penilaian yang didapat dari proses tersebut merupakan salah satu indikasi kecocokan kandidat dengan kriteria posisi yang diinginkan. Kemudian, tujuan dari asesmen adalah membantu untuk memprediksi performa dari kandidat saat bekerja nantinya. Asesmen adalah serangkaian tes-tes berdasarkan studi kasus perekrutan dan daya ingat. Selain itu, dalam proses tersebut juga akan dilakukan analisis data karyawan atau kandidat. Kemudian, jenis-jenis tes atau asesmen. Yang pertama adalah tes kemampuan kognitif. Tes ini adalah jenis ujian untuk mengukur kecerdasan umum dan mengidentifikasi kemampuan kandidat. Semisal untuk mengetahui apakah kandidat adalah orang yang mampu berpikir kritis, mampu mempelajari hal baru dan mempraktikkannya, atau mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Hasil dari tes ini cukup akurat, sebab tes kognitif secara signifikan bisa memprediksi potensi kandidat di masa depan. Tapi kalian harus ingat bahwa tes kognitif ini berbeda dengan tes IQ. Tes kognitif lebih menekan pada kualitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Contoh, perhatian kandidat terhadap hal detail dalam pekerjaan. Adapun bentuk dari tes kognitif ini yaitu tes numerik, verbal, penalaran abstrak, dan penalaran logis atau silogisme. Kedua, tes kepribadian. Tes ini secara khusus mengukur kandidat berdasarkan sifat kepribadian tertentu yang relevan dan kinerja pekerjaan. Melalui model tes kepribadian ini akan mampu memberitahu perekrut sebesar apa kemungkinan seseorang cocok dengan pekerjaannya dilihat dari kepribadian masing-masing. Beberapa bentuk dari tes kepribadian yang banyak dikenal seperti di DISC, 16 personalities, Big Five, MBTI, dan sebagainya. Ketiga, tes integritas. Tes ini sebenarnya masuk dalam bagian tes kepribadian. Hanya saja tes ini lebih mengukur pada serangkaian kecenderungan perilaku yang lebih spesifik, terutama terkait dengan integritas dan kejujuran kandidat dalam mematuhi aturan perusahaan. Tes ini menunjukkan kandidat yang cenderung melakukan pekerjaan yang kontraproduktif, misalnya mereka yang suka mencuri, terlambat, tidak hadir, atau melakukan penipuan. Bentuk tes ini diajukan langsung oleh perekrut dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan rahasia dan terbuka untuk melihat kejujuran kandidat melalui informasi dari diri mereka masing-masing. Cara menjawab tes ini adalah berbicara apa adanya, jangan sampai berbohong karena perekrut pasti akan melihat hal tersebut. Keempat, tes keterampilan. Tes keterampilan adalah proses rekrutmen yang dilakukan untuk mengetahui apakah kandidat memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan pekerjaan barunya, di mana pengetahuan ini didasarkan pada pengalaman di pekerjaan sebelumnya. Sederhananya, tes ini berbicara tentang wawasan kandidat tentang pekerjaan yang dilamar. Akan menjadi nilai plus bagi kandidat yang memiliki keterampilan dalam beberapa bidang atau menjadi master dalam bidang tertentu. Selain dari pengalaman, tentunya kalian bisa dapat menambah keterampilan melalui internet, kursus, buku, mentor, dan sebagainya.
Kelima, tes kecerdasan emosional. Tes kecerdasan emosional atau dikenal dengan emotional intelligence kerap dipakai untuk mengetahui bagaimana cara kamu mengukur emosi dalam bekerja. Pasalnya, dengan seseorang yang memiliki kemampuan emosional yang tinggi, akan mampu meredam konflik yang mungkin terjadi di kantor atau mengatasi setiap masalah yang kita hadapi dalam pekerjaan. Beberapa kriteria kecerdasan emosional kerap dilihat dari sisi apakah kamu memiliki empati terhadap rekan kerja dalam hal membantu mereka dalam pekerjaan. Apakah kamu juga bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja dan bagaimana kamu bekerja dengan tim. Pembahasan yang kedua adalah pengertian wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua belah pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Wawancara menurut para ahli adalah yang pertama, menurut Charles Stewart dan Hibikos. Wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan, dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Menurut Robert dan Chanel, wawancara adalah pola khusus dari interaksi dimulai secara lisan untuk tujuan tertentu dan difokuskan pada daerah konten yang spesifik dengan proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungan secara berkelanjutan. Tujuan dari wawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data dari informasi sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Tujuan dari wawancara ialah sebagai menguji dalam hasil dari data yang sudah dikumpulkan, sebagai melengkapi adanya pengumpulan sebuah data dalam melengkapi teknik lain. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara berdasarkan pelaksananya. 1. Wawancara bebas. Dalam wawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden atau narasumber. Namun yang perlu diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, terkadang arah pertanyaan tidak terkendali. 2. Wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci. 3. Wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin yang dalam pelaksananya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang akan ditanyakan sebagai garis besar. Kemudian yang jenis wawancara yang kedua adalah wawancara di dalam dunia kerja. Yang pertama, wawancara standar. Wawancara standar atau tradisional merupakan jenis wawancara kerja yang paling sering digunakan saat menjalani wawancara tersebut. Umumnya akan diwawancari oleh seseorang pewawancara. Orang yang menjadi pewawancara tersebut bisa seorang staf personalia, manajer departemen, atau utusan departemen. Yang kedua, wawancara perilaku. Wawancara perilaku atau behavioral interview fokus pada perilaku masa lalu narasumber untuk memprediksi masa depan. Sejumlah perusahaan yang menyukai jenis wawancara ini karena mereka menganggap perilaku sangat mempengaruhi kinerja seseorang. 3. Wawancara situasional. Beberapa dengan wawancara perilaku. Berbeda dengan wawancara perilaku. Wawancara situasional fokus pada kinerja masa depan narasumber. Umumnya, pewawancara kerja akan memberi narasumber sebuah masalah dan bertanya bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Berikut adalah tahapan wawancara. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan dapat menentukan tujuan atau maksud dalam wawancara. Menentukan adanya sebuah informasi yang telah dikumpulkan atau direkam. Identifikasi dan hubungi orang sumber daya dapat menyusun dalam sebuah daftar pertanyaan.
2 tahap pelaksanaan. Dapat mengucapkan kata sapaan, dapat mengenalkan diri, menyatakan tujuan dan maksud wawancara tersebut, dapat menyampaikan sebuah pertanyaan secara teratur, merekam dan mencatat suatu poin-poin utama dalam sebuah wawancara tersebut. Akhiri sebuah proses dengan salam dan minta untuk menghubungi sumber lagi jika ada yang perlu dikonfirmasi dan diselesaikan. Ketiga, tahap penyusunan hasil wawancara. Topik atau tema dalam sebuah wawancara, tujuan atau maksud dalam wawancara tersebut, identifikasi dari sumber, ringkasan isi dalam wawancara yakni dapat ditulis dalam bentuk cerita maupun dalam bentuk prolog. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.